Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bisa Bincang Santai LPMP Profesi NTB bersama saya di sini ada Bang Yos. Kemudian saya hari ini kesempatan ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat-sangat kalau menurut saya pribadi ya mungkin orang yang beruntung karena ketiban duren kalau bahasa saya ya, artinya beliau ini guru P3K honorer ya, yang kedatangan Mas Menteri, orang nomor satu di pendidikan Indonesia saat ini. Jadi sangat beruntung bisa kedatangan beliau hari ini. Jadi nanti ada beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Supardi SPD, Siap, guru SMPN 1 Praya Timur. siap. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bagaimana kabar Pak Sukardi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh Pak ya kita buka masker saja Pak. Karena kita sudah pada level 1 saat ini. Jadi memungkinkan kita Pak ngobrol santai tanpa masker. Baik Pak, sebelum kita tanya-tanya pengalaman Bapak kedatangan Pak Menteri, orang nomor satu di pendidikan kita saat ini, saya itu penasaran Pak. Apa sih awal mula Bapak itu senang menjadi guru itu gimana ceritanya itu Pak? Oh, ya. Jadi guru Iya. itu sebenarnya bukan cita-cita awal saya. Bukan cita-cita Pak. Bukan. Orang tua saya itu dulu pernah bercita-cita saya itu kalau saya itu jadi dokter. Jadi dokter. Dokter. Tapi pas tamat SMA, saya mencoba ngelamar jadi tentara. Wih, malah ke tentara lagi. Iya. Oh iya menarik nih. Iya terus Pak. Tentara, tapi pas lagi gawat-gawatnya Timur pada saat itu. Timur ya, Iya. benar-benar. Jadi itu gawat-gawatnya orang tua tidak mengizinkan. Oh. Tinggal pantuhir pada saat itu. Jadi sudah melalui proses tes, itu Pak ya, proses tes ya. yang sangat panjang dan melelahkan. Tantangannya banyak. Tinggal pantuhir, jadi saya dilarang sama orang tua saya. Dilarang. Tidak Ya. boleh, tidak ada anak saya yang perang. Dia bilang. Benar karena khawatir Pak ya, timur Khawatir, ya. betul. Tapi pada saat itu juga alhamdulillah saya keterima di UNRAM jurusan PMP KWN pada saat itu. KWN ya. PMP KWN. Jadi belum ada PKN. Akhirnya kuliah. Akhirnya kuliah, menjalani kuliah begitu saja sambil kerja. Siap. Alhamdulillah sambil kerja jadi buruh di pabrik tahu tempe. Oh jadi Bapak kuliah sambil bekerja di pabrik tahu tempe. Luar biasa Itu Pak. kalau orang tua tahu itu enggak pasti dia enggak mengizinkan. Oh berarti bekerja ini tidak ditahu sama Tidak keluarga. ditahu. Luar biasa Mas Sukardi ya, terus Pak. Itu udah cara saya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya tamat. Kemudian saya merasakan menjadi guru itu pada saat saya PPL. Itu saya PPL di salah satu sekolah swasta di Kediri. Lombok Barat, Kediri Iya. Lombok Barat. Oh iya, pada saat kuliah tahap akhir ada PPL Pak ya. Ada PPL. Oh ya, terus Pak. Terus PPL itu saya merasakan, oh inilah rasanya jadi guru. Pada awalnya sih memang agak agak ciut juga kita mau berhadapan sama beberapa pasang mata kan. Betul Pak ya. Agak Siswa ya. kecut juga kita kan. Ini siswa kita pada saat itu, ini kan di aliyahnya juga sudah pada besar-besar, sudah pada kumis-kumisan. Benar. Nah, lumayan hampir rupa-rupanya hampir sebanding dengan kita, sebaya dengan kita. Iya, mahasiswa waktu itu kan Pak ya. Siswa. Berarti sudah kumisan. Dan fisiknya juga mereka kadang-kadang lebih tinggi daripada kita, lebih besar. Tapi saya bikin santai aja pada saat itu. Karena kita sudah mempelajari metode-metode mengajar. Iya. Jadi itu yang saya terapkan pada saat itu. Betul. Oke. Terus berikutnya Pak, setelah Bapak menjalani proses kuliah terus sampai selesai, nah kemudian yang hal berikut, Bapak setelah itu melamar pekerjaan honor atau sebagai guru itu di mana Pak yang mungkin mengajar pertama? Oh iya. Jadi sejak saya PPL itu ya, saya kan belum tamat. Betul.
ditahu begitu sama paman saya di sana, ada dia punya madrasah, dan saya disuruh untuk ngabdi di madrasah itu juga sebelum selesai kuliah. Dan setelah selesai kuliah, begitu ditahu sama bapak guru saya, sampai sekarang masih sehat beliau, mudah-mudahan tetap sehat. Sampai sekarang masih teman ngajar di SMP 1 Timur. Oh, sudah menjadi teman sekarang. Sudah jadi teman, rekan ngajar, bukan teman. Tetap saya panggil bapak. Kalau beliau tetap saya panggil bapak, karena dia guru saya. Betul. Tidak ada bekas guru, Pak. Betul. Jadi saya dipanggil, tolong saya ngajar di sana yuk. Diajak mengabdi di. Oh nggih Pak, siap, saya bersedia. Gitu. Jadi saya betul-betul bersyukur karena diajak ngajar di sekolah negeri di SMP 1 Praia Timur. Itu tahun 96. Tahun 96. Udah jauh. 96 97. Sudah lama banget, Pak ya. Terus Pak gini Pak. Nah, setelah menjadi guru nih, setelah mengajar, setelah diajak mengajar di SMP 1 Praia Timur, kira-kira apa sih yang Bapak paling sukai menjadi guru itu? Bagaimana sih hal menyenangkan gitu loh, jadi guru itu seperti apa gitu Pak? Yang paling menyenangkan bagi saya ya, ini mungkin bagi semua guru yang betul-betul mengerjakan tugas gurunya, hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika siswa itu menyimak pelajaran dari guru. Menyimak dan siswa itu berhasil mengerti tentang pelajaran apa yang diajarkan kita ajarkan sama siswa. Bahagia sekali kita Pak ya sebagai guru kita kalau puas, seperti itu ya. Bahagia, dan itu sangat menyenangkan sekali. Luar biasa ya. Karena kita merasa berhasil pada saat itu. Benar Pak ya. Mungkin yang berikutnya ini Pak, sebelum kita cerita-cerita pengalaman Bapak ini dikunjungi Pak Menteri, pengalaman yang berkesan selama menjadi guru honor sampai saat ini Pak, apa kira-kira? Cukup banyak. Yang paling berkesan Pak? Yang paling berkesan saya jadi guru honor itu, jadi yang sakit atau yang enaknya? Yang paling berkesan kayaknya yang enak saja Pak, yang pada saat yang menyenangkan boleh. Ya, sangat menyenangkan sekali ketika kita guru honor itu dianggap pada sama teman-teman yang sudah negeri. Oh iya masih honor Pak ya sampai saat ini ya Pak ya. Dan itu pada saat ada tunjangan-tunjangan kita dapat hasil dari kerja kita, walaupun tidak seberapa menurut teman-teman yang lain. Benar Pak ya. Dan kita juga berkesan sekali ketika sama siswa kita itu dianggap sebagai asli guru, yang apalagi beberapa teman guru termasuk saya, termasuk itu adik itu dianggap sebagai guru favorit sama disenangi oleh siswa gitu Pak ya. Iya benar. Ya, itu kan bisa itu menjadi motivasi tambah Pak ya untuk mengajar lebih baik lelah lagi kita ya. Itu enggak pernah kita bayangkan kalau kita ini lelah, terus ada atau enggak kita untuk belanja anak kita di rumah, kita enggak pikirkan itu. Tidak dipikirkan. Yang jelas kita puas, kita senang kalau siswa itu menghargai kita. Oke. Itu sangat senang sekali. Sangat menyenangkan. Kemudian berikutnya Pak, gini Pak, setelah tahapan menjadi guru yang begitu lama dari tahun berapa tadi Pak? 96 menjadi guru honor, ada program pemerintah Pak, salah satu program P3K ya. Nah, program P3K ini adalah salah satu bentuk keberpihakan ke Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pak Menteri ya, atau Mas Menteri. Bagaimana memikirkan nasib bapak-bapak guru kita yang masih honorer? Diadakanlah program P3K. Ya, nah, Bapak salah satu peserta P3K. Proses atau pengalaman Bapak mengikuti ujian P3K itu bagaimana Pak? Hambatan atau kendala yang dihadapi? Ya. Awalnya sih saya itu pesimis sebenarnya. Pesimis Pak? Pesimis. Iya. Itu pun yang daftarin itu adik. Oh, malah didaftarkan Pak ya? Didaftarkan. Saya tahu informasi dari adik. Karena sudah pesimis duluan tadi itu Pak ya. Iya. Siapa juga, saya kan umur saya sudah lewat. Sudah usianya sudah. Karena saya belum baca semuanya itu. Betul terus. Akhirnya saya dimarahi betul sama adik.
Iya. Dimarahi betul. Karena tidak mau mendaftar. Dia yang daftarkan saya. Oh, malah Dia yang didaftarkan. memilihkan formasi. Benar. Nah itu, tapi setelah dia jelaskan semuanya, karena saya malas baca juga sebenarnya. Karena dari beberapa kali saya coba, pernah saya coba ikut jadi PNS, saya tidak dapat. Karena apa namanya istilahnya? Kalau istilah saya itu yang dekat yang dapat. Dulu itu mungkin salah bagi saya, mungkin salah itu, tapi itu anggapan saya. Tapi setelah adik itu menjelaskan semuanya, ini yang Kak dia bilang, ini Bang yang paling bagus sekarang karena Pak Menteri itu punya program yang betul-betul kalau kita itu pintar, betul. Mampu menjawab, kita akan mempunyai kesempatan. Ya, kesempatan. Benar. Dan kesempatan bukan cuma sekali Bang, dia bilang. Tiga kali. Sampai tiga kali, Pak. Sampai tiga kali. Betul. Dan menurut saya luar biasa beliau memikirkan nasib guru honorer, terutama guru ya se-Indonesia kok bisa benar, sampai dia punya program sampai 1 juta guru. Betul. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Tidak pernah tumben mungkin saat ini ya. Betul, saat Pak. Ini tumben dia mengadakan program seperti itu. Itu gebrakan besar sekali. Makanya terima kasih banyak kepada Pak Menteri karena sudah mengadakan hal seperti itu. Dan kita guru-guru honorer itu harus tanamkan rasa optimis. Harus tetap optimis, Pak. Apapun kondisinya harus tetap optimis. Tetap optimis karena siapa tahu Tuhan punya rencana bagus Pak. Juga, sudah punya rencana bahwa kita optimis dah, kita dapat dah. Enggak lulus tahap pertama, tahap kedua kita coba. Tahap ketiga juga kita coba. Dan tidaknya akan ada lagi selanjutnya nanti. Jadi alhamdulillah saya di tahap pertama lulus. Langsung lulus tahap pertama. Luar biasa, Pak. Jadi formasi di SMP 1 Praia Timur juga atau di Lombok Tengah itu enggak ada formasi SMP. SD yang ada. Jadi Bapak ngambil formasi di SD. Alhamdulillah Pak dapat. Saya berangkat dari SMP ke SD. Iya. Tapi saya pikir bukan itu jalur turun. Betul. Tapi itu adalah memang itu tugas akan saya kerjakan. Betul Pak. Jadi tetap sebagai guru kan. Tetap sebagai guru. Betul. Nah ini sebelum kita bahas hal yang menarik, boleh Pak kita ngopi dulu ya. Kita sambil ngopi Pak. Ya. Ini kenapa saya bilang menarik, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini, Pak. Kami sendiri di LPMP sendiri tidak mendapatkan itu. Dan mungkin seantero Indonesia ini ada beberapa, Pak, yang mendapat kesempatan ini. Bagaimana cerita awal, Pak, sampai Bapak itu bisa dikunjungi oleh Pak Menteri, Pak Nadiem? Itu cerita awalnya seperti apa, Pak? Jadi ceritanya saya pada hari Senin itu ya, saya lagi ikut asesmen nasional guru. Betul, ada asesmen ya. Saya sedang ngajakan itu. Sedang ikut asesmen. Ditelepon lah sama rekan-rekan dari LPMP. Teman-teman dari LPMP yang menghubungi. Oh iya, terus Pak. Cuman rekan-rekan itu tidak bilang kalau ini programnya Menteri. Tidak menjelaskan. Seperti apa nanti ini. Iya. Dan saya tetap ditelepon. Boleh kita ketemu Pak? Ya boleh. Ketemunya di mana? Di depan sekolah aja. Saya lagi ngajakan asesmen. Ya. Ketemulah saya. Akhirnya ketemu dia dengan ikut ke rumah. LPMP. Dia ke rumah Pak Sukri. Ikut ke rumah. Ya bincang-bincang, lalu saya tanya ada apa sih sebenarnya. Nggak ada, dia nggak cerita kalau memang Pak Menteri. Nggak ceritakan kalau. Cerita mau survei aja tempat tinggalnya karena Bapak kan ikut P3K dan lulus. Belum. Oh belum ada pengumuman. Oh iya, Pak. terus Pak. Kok ini ketumben-tumben ini seumur saya ini kok baru disurvei rumah. Kayak kita mau kredit motor aja Pak ya? Iya. Terus Pak? Itu
jadi pertanyaan kami mulai hari Senin itu. Orang-orang di rumah sudah heboh, sudah pada takut. Tapi tidak dikasih tahu ya, Tidak dikasih akan tahu. dikunjungi Pak Menteri ya. Tidak dikasih tahu. Pada hari itu, hari Senin itu, sampai istri saya itu bilang, Bapak pernah ngutang di bank ya? Iya ya, sampai begitunya Pak ya. Iya Dikira iya. rumah mau disita. Benar Pak ya. Sampai dipoto semua ruangan-ruangan. Nggih. Ada apa ini? Mau disita layak. Sampai saya bilang mungkin begitu ya. Oh iya. Benar Pak. Mungkin Karena kita tidak tahu kan Pak. Tidak tahu. Mungkin iya. Berapa harganya rumah ini sekarang kalau dihargakan sama bank. Tapi seingat saya tidak pernah ngutang di bank sebenarnya. Saya tidak pernah ngutang di bank. Jadi sebelum datang ya beliau itu selalu teman-teman juga di LPMP hari Rabu itu juga datang. Teman-teman dari LPMP datang. Cuman pada saat itu sudah ada kejelasan bahwa yang datang itu adalah Bapak Kepala. Hanya kepala saja dia bilang. Bukan Bapak Kepala LPMP. Bukan Kepala LPMP, dia tidak bilang. Dia bilang Bapak Kepala. Hanya mudah-mudahan Bapak Kepala berkenan. Nanti cuma dikasih tahu mungkin nanti akan datang malam-malam ke sini. Dia tidak bilang kalau nginap. Iya ya, jadi sampai hari Rabu hari Rabu siang. Rabu siang, malam Kemisnya terus menginap. Rabu sore beberapa teman dari LPMP datang bawa kasur, bawa balon, lampu, sampai beberapa kelengkapan mandi dibawa. Oh segitunya ya kepala LPMP mau datang sini seperti bos, saya bilang. Sampai mungkin dia mau nginap. Lalu saya bilang mungkin anak saya kan namanya Galang. Mungkin kamu karena kamu tidak punya kasur di rumah, kamu dibelikan kasur, syukur aja saya bilang. Iya benar Pak. Ternyata malamnya itu beliau datang lagi itu sekitar hampir jam 10. Gini Pak, sebelum ke sana, sebelum Bapak cerita ini, apa yang dilakukan misalkan sebelum dikunjungi Pak Menteri itu Pak? Sebelum misalkan malam ini sebelum datang Pak Menteri, persiapan Bapak di rumah itu seperti apa kira-kira? Tapi sampai saat itu Bapak belum tahu ya? Belum. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu Pak? Kira-kira misalkan ngobrol apa, tentang apa gitu? Jadi itu saya sambung cerita yang tadi. Ini masih rangkaiannya. Sorenya begitu tempat tidur datang, terus lampu dibelikan. Tapi saya cerita sama teman-teman LPMP kalau itu mesin di sumur itu rusak dia. Macet seketika itu juga, mungkin kaget juga dia itu. Iya. Oh mesin airnya Pak. Mesin airnya langsung rusak. Iya benar. Saking kagetnya kita, malamnya beliau datang. Assalamualaikum Pak Sukardi, dia bilang. Waalaikumsalam. Saya hanya tidak bisa ngomong. Hanya apa ya? Hanya kayak orang lagi kena hipnotis itu. Jadi Pak, sebelum Bapak lanjut nih Pak. Jadi sampai hari Bapak Menteri datang ke rumah Bapak belum tahu kalau akan dikunjungi Pak Menteri. Tidak tahu, yang saya tahu dan Bapak Kepala aja deh. Ini beliau bilang seperti yang itu hanya Pak Kepala. Pak Kepala apa enggak tahu. atau siapa mungkin kita enggak tahu kan pada saat itu. Begitu yang di depan Bapak Menteri itu gimana Pak rasanya Pak? Kaget. Tapi yang saya ingat, saya panggil anak saya, Bu, ini Pak Menteri loh ini. Anak saya, Pak Menteri datang. Kita kaget semua. Iya Pak, saya aja merinding. Iya, sampai hanya bisa berdiri dan begini saja pada saat itu. Saya manggut-manggut begini. Iya. Saya ingat beliau bilang, boleh enggak saya nginep di rumahnya Pak Sukardi? Oh ditanya Pak Sukardi? Iya, saya hanya gini aja, udah bisa ngomong sebenarnya. Udah bisa ngomong. Oh iya. Lama-lama terus baru, siapa mungkin tepuk saya dari belakang tuh. Pak Menteri ini Pak. Dia bilang, oh iya ya. Mari Pak, kita duduk di mana Pak? Ayo. Sampai hampir lupa mempersilakan beliau duduk. Saking kagetnya Pak ya, karena itu, tidak menyangka kan? Iya, beliau berkenan di Beruga itu. Malah duduk ngobrol-ngobrol di Beruga. Ngobrol di Beruga, itulah beliau. Pas ngobrol-ngobrol apa Pak bahasanya Pak? Kalau boleh kita tahu bocorannya Pak, kalau misalkan pas dengan Pak Menteri nih, jarang-jarang siapa yang bisa ngobrol dengan Pak Menteri nih?
Dan Bapak mendapatkan kesempatan itu apa yang kira-kira Bapak sampaikan waktu itu, Pak? Jadi beliau nanya kepada saya, Bapak honor tahun berapa? Mulai tahun berapa? Saya cerita bahwa saya memang honor dari tahun 96 sampai dengan saat ini. Memang ada sih tempat-tempat lain saya honor untuk Jambi. Saya cerita kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat honor itu mungkin tidak bisa. Tapi saya punya pekerjaan lain Jambi, pekerjaan sampingan. Kalau tidak ada untuk ada bangunan-bangunan, kadang saya jadi kuli. Terus bikin pagar bedek. Teter juga, teter itu itu saya bikin dari bambu tutul, itu biasa saya bikin. Itu banyak teman-teman yang bilang, Mas, saya minta 5 biji. Terus apa komentar Pak Menteri, Pak, Bapak ceritakan itu? Ya, cuman beliau juga betul-betul terkesan. Sampai saya cerita bahwa saya juga pernah mencoba untuk kerja di luar daerah. Kalau orang ke Malaysia, saya ke Kalimantan. Di sana saya coba masuk, yang ngajak itu kebetulan masih ipar, dia punya kebun karet di sana. Lumayan sekali sebenarnya penghasilan saya di sana itu. Kadang-kadang 2 juta lebih kita dapat di 1 minggu itu. Itu karena saya termasuk jadi manajernya di Kalimantan. Di Kalimantan itu lumayan. Saya tidak tahan. Nah, saya ingat kalau tidak salah cuma 5 minggu saya di sana. Tetap terpanggil untuk mengajar anak didik kita. Pada saat itu nelpon, ada salah seorang murid saya pada saat itu nelpon, kok Bapak tiba-tiba hilang? Ada apa sih, Pak? Kami salah ya, Pak? Dia bilang. Tergugahlah hati saya. Terus saya ingat juga pesan almarhum Bapak itu, Bapak saya. Nah, dia bukan pegawai negeri, tapi dia bilang gini sama ibu saya, Nak, ibu saya masih ada pada saat itu kalau bapak saya sudah almarhum. Nak, apa gunanya saya kuliahkan kamu untuk pendidikan guru, kamu tinggalkan ilmunya itu. Kamu tinggalkan ilmunya hanya untuk kerjaan yang lain. Betul. Berapa kamu dapatkan di sana? Sampai segitunya ditanya orang tua. Saya mikir betul, berarti saya sudah berhak sama orang tua. Akhirnya ya udah, saya mau baliklah saya. Tetap saya balik lagi ke SMP 1 Praia Timur. Kebetulan pada saat itu ada fungsional. Saya nanya kabupaten, kamu dapat fungsional, kamu balik ke sana. Oh iya dah, saya mau balik. Nah, sebelumnya saya di SMA. Oh iya, jadi pengalaman ini diceritakan juga ke Pak Menteri, Pak. Iya, saya ceritakan kepada Pak Menteri semuanya. Akhirnya Pak Menteri juga ngerti dia. Oh, ternyata segitu perjuangan Bapak. Iya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Karena sampai dengan saat ini saya pun tidak punya sepeda motor, saya bilang. Rumah kalau tidak dibuatkan sama saudara-saudara sudah tidak punya rumah saya. Itu makanya kemarin Pak Menteri begitu beliau ada di rumah itu, kalau ya sempat saya mikir kalau waktunya sekarang musim hujan dia di sana itu apa jadinya Pak Menteri. Oh iya benar. Tapi karena di kamar itu masih bocor sampai dengan saat ini. Saya nggak merasa, untung Tuhan sudah baik sama kita, sudah bisa apa istilahnya, memberikan kesempatan. Jadi syukur alhamdulillah berjalan semuanya dengan baik. Iya, jadi ini Pak, saya penasaran lagi nih Pak. Jadi pulpen ini kayaknya tetap di kantong nih Pak. Ini pulpen dari mana ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Alhamdulillah pada saat pagi itu ya, saya nanya sama beliau, Pak Menteri, ini kan kita sudah melalui tes P3K, mengikuti semuanya. Jangan sampai nanti begitu Mas Menteri datang, terus pada saat pengumuman saya tidak lulus, gimana jadinya?
saya bilang. Ketawa beliau. Alhamdulillah. Dia nanya sama istri saya, Bu, gimana kalau bapaknya lulus, gimana rasanya? Istri saya sampai nangis dia. Dia bilang, kalau dibilang bahagia, sangat bahagia Pak, karena bisa merubah penghasilan keluarga ada untuk anak sekolah. Karena memang anak saya sekolah semua, ada 2 putra dan putri dan putra, itu sudah minta biaya, makanya saya jual sepeda motor saya untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah anak saya. Makanya saya jalan kaki ke sekolah. Jaraknya berapa jauh Pak jalan kaki kalau dari rumah ke kalau sekolah? enggak musim hujan yang sekarang ya, kalau musim hujan yang sekarang sampai 2 kilo lebih jalan. Karena muter. Ambil jalan Kalau lain. sebelum itu kan lewati sungai. Melewati sungai. Musim lewat kering, sungainya kering. Lewat sungai. Iya. Kalau meluap seperti saat ini jalan kaki lagi. Tapi saya senang menjalani itu semua. Saya itu berolahraga. Iya. Sekalian sehat Pak ya, sehat. Kita berolahraga. Alhamdulillah sampai dengan sekian tahun ini tidak pernah sakit ya. Tapi ini Pak belum dijawab saya. Ini pulpen pemberian dari siapa Pak? Ini Pak, alhamdulillah dari. Jadi setelah saya tanya beliau apakah saya lulus atau enggak, dia hanya dengan senyum, lalu dibisikin sama asistennya Mas Lutfi namanya. Iya. Dia bisikin, ini yang dipakai tanda tangan sama beliau, SK-nya ini Pak. Berkilau berkenan untuk mengasih bolpen. Langsung dikasih ke Pak Skardi. Ada 2 bolpen tapi 1 yang saya bawa. Ini tetap menemani kemana-mana Pak. Sampai ke Jogja kemarin saya tetap luar biasa ya, kenang-kenangan dari Pak Menteri Pak ya. Mana baju yang saya pakai hanya untuk ke sekolah tetap saya pakai. Tetap ini. Ini saya anggap kalau orang Lombok bilang kan tadi azimatnya. Betul. Ini membawa keberuntungan masalahnya. Iya. Jadi ada oleh-oleh dari Pak Menteri ya Pak. Luar biasa. Selanjutnya Pak, setelah kedatangan Pak Menteri, tidak ada yang tahu, Bapak sendiri juga tidak tahu akan dikunjungi Pak Menteri, malah nginep langsung gitu kan. Terus reaksi Bapak, tetangga di sekitar Bapak atau teman sejawat Bapak yang teman-teman mengajar di sekolah itu gimana Pak? Kaget semua. Pastinya kaget. Pak. Tetangga pada saat itu enggak pada tahu. Tidak ada yang tahu kalau ada yang nginep ini adalah Pak Menteri. Cuma pasti dia bilang itu pasti teman-temannya dari Mataram. Oh iya. Padahal saya enggak punya teman-teman para orang-orang elit. Teman-teman saya cuma guru-guru saja. Tapi mereka punya keyakinan pasti itu teman-temannya dari Mataram. Di depan rumah saya pun dia enggak percaya. Ada yang sampai saat ini masih, mungkin karena egoisnya mungkin. Yeah. Yang saat ini masih belum dia mau percaya. Bukan Pak Menteri. Walaupun dia sudah dibuka YouTube, saya ada di sana, masih tidak percaya Pak. Teman-teman di sekolah pun di SMP itu sampai bilang pintar sekali ngeditnya ini. Iya. Sampai dikira editan. Sampai dia fotonya sama Pak Menteri. Iya. Kok pintar sekali dia ngedit. Saking tidak percayanya Pak ya. Di depan rumah itu tidak ada yang percaya. Paginya itu baru orang-orang itu pada datang. Betul atau enggak dia bilang. Ternyata yang pegawai-pegawai kantor itu tidak jadi ke kantor. Pada ke rumah Pak Soekardi. Dia minta foto semuanya. Tapi kan ditanya dulu, kira-kira menurut Bapak siapa itu Pak? Itu masih saudara semua. Baru dikasih foto. Oh, ingin berfoto dengan Pak Menteri. Jadi, semuanya kaget. Pak. Sampai dengan 3 minggu kemudian setelah itu, murid-murid saya yang ada di Mekah, di Mesir, di Irian Jaya nelpon, nangis semua. Luar biasa Pak, berkah. Ya, karena kejadian-kejadian itu. Karena benar. Dia ada surat terbuka Pak Menteri ke saya di IG-nya Pak Menteri. Iya. Dia nangis anak-anak saya itu. Pak, kebanggaan luar biasa Pak ya buat Bapak ya. Mungkin bisa dibilang pengalaman yang seumur-umur mungkin yang sangat berkesan Pak ya, kedatangan Pak Menteri nginep langsung. Itu
susah kayaknya Pak ya untuk diungkapkan Pak ya perasaan ya, itu ya. susah diungkapkan. Dan beliau juga di malamnya itu kan disuguhkan Ubi apa istilahnya, telo ya, telo ubi ubi yang jalar putih itu. ubi jalar Pak ya, Ubi ya. jalar. Dan beliau berkenan untuk menyantapnya, alhamdulillah. Dan paginya itu pakai nasi bungkus sarapannya. Luar biasa Pak. Nah itu beliau malah sampai diungkap di IG-nya beliau. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, ya ini kesan-kesan yang diperoleh dari pribadi Pak Menteri itu seperti apa menurut Pak Sukardi Pak? Yang kesan pribadi karena sempat nginap kan, pasti paling tidak ada lah kesan-kesan menurut Bapak. Sangat luar biasa beliau. Luar biasa. Bukan karena beliau nginap di rumah saya, bukan. Tapi terus terang ada beberapa dulu pernah juga saya ketemu dengan pejabat-pejabat negara di salah satu tempat. Saya diajak sama teman-teman. Beliau Pak Menteri ini sederhana sekali ya. Memang tidak level mungkin bagi orang-orang untuk bisa bergaul sama masyarakat. Tapi beliaunya langsung terjun ke masyarakat, menemui langsung orang-orang pelaku kehidupan di bawahnya. Bahkan nginap Pak ya. Bahkan nginap sampai supaya dia tahu. Dan subhanallah, beliau kalau bisa, orang muda seperti beliau itu kalau bisa, harapan saya sampai saya bagaimana kalau jadi RI 1 Pak. Sampai begitunya Pak sampai ya, luar begitu. biasa Pak ya. Mudah-mudahan Bapak ini berkenan besok. Dan saya mungkin saya akan ikut jadi tim kampanye. Kalau bisa saya bilang benar Pak. Karena gini ya, karena nggak pernah seumur Indonesia ini ada guru-guru ya, diangkat ASN seperti ini. Gebrakan luar biasa sekali. Ini sebenarnya kita harus dukung hal-hal seperti itu. Kita dari guru jangan merasa pesimis. Tetap optimis Pak ya, apapun kondisinya ya. Inilah kesempatan pembuktian diri kalau memang betul-betul kita guru dan mampu, kita buktikan sekarang. Bapak itu yang ini ya. Itu dia. Luar biasa. Itu harapan saya sama anak-anak muda, teman-teman guru honorer yang masih muda, asah kemampuannya lagi. Kalau memang belum bernasib sekarang. Betul. Jangan pesimis. Harus tetap bergerak. Harus belajar. Tetap belajar. Belajar kompetensi keguruan itu. Jangan sampai abaikan ilmu-ilmu yang sudah didapat pada saat kuliah untuk menjadi guru. Oke Pak, terima kasih sekali, luar biasa informasi yang kita peroleh dari Pak Sukardi hari ini. Jadi tidak terasa Pak, waktu ternyata sudah berjalan lumayan. Mungkin dalam kesempatan lain nanti kita bisa bincang-bincang lagi Pak ya. Untuk kesempatan ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Sukardi sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Semoga kita tetap sehat dan tetap ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai LPMP NTB bisa Pak. Bincang santai. Bincang santai. Tetap semangat Pak ya. Iya, siap. Oke, terima kasih.